Oke, pada bab 8 ini kita akan belajar mengenai bab memahami penjurnalan. Nah, kompetensi dasar pada bab ini yakni pada KD 3.8 menerapkan jurnal, konsep debit dan kredit, kemudian saldo normal akun, lalu sistematika pencatatan dan bentuk jurnal. Pada KD 4.8 melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal, kemudian konsep debit dan kredit, lalu saldo normal akun, kemudian sistematika pencatatan dan bentuk jurnal. Nah, tujuan pembelajaran setelah pembelajaran ini, peserta didik diharapkan yang pertama, mampu memahami mengenai jurnal, aturan debit kredit dan saldo normal akun, kemudian memahami sistematika pencatatan dan bentuk-bentuk jurnal. Lalu yang kedua itu diharapkan mampu melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum, kemudian menerapkan konsep debit kredit dan saldo normal dengan benar sesuai sistematika pencatatan. Pokok bahasan pada bab ini yakni yang pertama mengenai siklus akuntansi, yang kedua jurnal, yang ketiga akun dan jenis akun, kemudian sistematika debit, kredit, dan saldo normal akun, kemudian bentuk jurnal umum, kemudian kita akan menganalisis transaksi dan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, pada pokok bahasan ini saya menggunakan kasus Tasya Salon. Nah, yang pertama itu mengenai siklus akuntansi. Di dalam siklus akuntansi kita terdapat 8 siklus, sedangkan kita masih berada di siklus yang kedua, yakni kita akan melakukan penjurnalan. Nah, jurnal itu apa sih? Jurnal adalah catatan harian secara kronologis, yakni menurut urutan tanggal, mengenai angka-angka dan fakta setiap transaksi. Data informasi yang dicatat dalam jurnal itu termasuk tanggal transaksi, kemudian perubahan di debit dan di kredit suatu akun tertentu, dan penjelasan singkat mengenai transaksi tersebut. Kemudian akun itu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan akun-akun aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Nah, akun ini berfungsi sebagai sumber informasi mengenai operasi yang terjadi di perusahaan dari hari ke hari. Contohnya, akun dapat diketahui jumlah hutang atau kewajiban perusahaan kepada kreditur, kemudian besarnya pendapatan yang diperoleh itu, serta beban yang ditanggung oleh perusahaan. Jenis akun itu ada dua. Yang pertama akun real. Akun real itu akun yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, akun real ini terdiri dari akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Untuk akun yang pertama itu akun aset. Aset ini terdiri dari 3 jenis, yakni aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Yang pertama itu aset lancar yang meliputi kas, kemudian setara kas. Setara kas ini bisa dalam bentuk deposito di bank, kemudian beli giro di bank, atau yang lainnya. Kemudian piutang, lalu ada perlengkapan, kemudian pendapatan yang masih belum diterima, lalu biaya dibayar di muka. Yang kedua itu aset tidak tetap, meliputi aset tetap meliputi gedung, peralatan, mesin, tanah, dan kendaraan. Yang ketiga itu aset tak berwujud, meliputi hak paten, goodwill, hak cipta, dan lainnya. Yang kelompok yang kedua itu utang atau liabilitas. Itu terdiri dari 2 jenis, yakni utang lancar dan utang jangka panjang. Untuk utang lancar meliputi utang usaha, pendapatan diterima di muka, kemudian beban yang masih harus dibayar. Untuk utang jangka panjang meliputi utang hipotek, utang obligasi, dan utang bank. Nah, pendapatan diterima di muka itu kenapa masuk ke dalam kelompok hutang? Karena ketika suatu perusahaan telah menerima pendapatan
namun jasa atau barangnya itu belum diserahkan kepada pihak pembeli, maka perusahaan itu mempunyai utang kepada pelanggan. Makanya pendapatan diterima di muka ini termasuk dalam kelompok utang. Nah, apabila barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan, maka utang dalam bentuk pendapatan diterima di muka ini akan berkurang. Nah, kelompok akun yang ketiga itu ekuitas. Ekuitas ini biasanya kalau di perusahaan perseorangan ditulis modal tuan atau nyonya, kemudian diikuti nama pemilik usaha. Yang kedua itu akun nominal. Akun nominal itu akun yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Akun nominal ini terdiri dari akun pendapatan dan beban. Nah, akun pendapatan ini meliputi dua jenis juga, yakni pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Untuk pendapatan usaha ini meliputi pendapatan jasa, kemudian pendapatan penjualan. Nah, ini untuk perusahaan dagang dan manufaktur. Kemudian jenis yang kedua itu pendapatan di luar usaha yang meliputi pendapatan bunga, pendapatan sewa, dan pendapatan lain. Kemudian yang kedua itu kelompok akun beban. Beban ini juga dibagi menjadi dua jenis, yakni beban usaha dan beban di luar usaha. Untuk beban usaha meliputi beban iklan, beban gaji, beban listrik, dan beban air. Pokoknya yang masih dalam operasi perusahaan. Kemudian beban di luar usaha itu meliputi beban bunga, beban pajak, dan sebagainya. Kita lanjut ke sistematika debit, kredit, dan saldo normal. Nah, dalam penjurnalan itu biasanya menggunakan sistem pembukuan berpasangan atau double entry system. Nah, dalam sistem ini transaksi yang terjadi akan dicatat pada kolom debit dan kolom kredit. Kedua kolom ini harus mempunyai jumlah akhir yang sama atau harus balance. Nah, untuk akun kelompok yang pertama itu akun aset. Aset apabila bertambah akan dicatat pada kolom debit. Sedangkan aset apabila berkurang akan dicatat dalam kelompok kredit. Akun aset mempunyai saldo normal di debit. Kemudian untuk kelompok akun yang kedua itu utang. Utang apabila bertambah akan dicatat pada kolom kredit. Apabila utang itu berkurang, maka akan dicatat di kolom debit. Saldo normal untuk akun utang adalah berada di posisi kredit. Kemudian modal dan pendapatan apabila bertambah, maka akan dicatat di kolom kredit. Apabila berkurang, akan dicatat di kolom debit. Nah, saldo normal untuk akun utang, modal, pendapatan itu sama di posisi kredit. Kemudian akun beban. Kelompok akun yang kelima. Beban ini sama seperti aset. Apabila beban bertambah, maka akan dicatat pada kolom debit, dan apabila berkurang, maka beban akan dicatat pada kolom kredit. Untuk saldo normal akun beban itu sama seperti aset, yakni berada pada posisi debit. Nah, bentuk jurnal umum itu seperti ini, terdiri dari 5 kolom. Kolom yang pertama itu mengenai kolom tanggal. Pada kolom tanggal ini ada dua kolom juga. Yang di sebelah kanan itu akan dicatat mengenai bulan yang terjadi di periode akuntansi tersebut. Untuk kolom sebelah kanan ini meliputi tanggal transaksi. Kemudian kolom yang kedua itu keterangan. Keterangan ini digunakan untuk mencatat akun yang di debit dan di kredit. Kemudian ada keterangan singkat pada bagian bawah mengenai transaksi yang terjadi. Kemudian kolom yang ketiga itu kolom referensi atau biasa disingkat ref. Nah, kolom ini digunakan untuk mencatat nomor akun yang dimiliki perusahaan. Kemudian yang kolom keempat itu kolom debit. Kolom debit ini kolom yang digunakan untuk mencatat jumlah rupiah yang didebit. Kemudian di kolom yang kelima itu kolom kredit, digunakan untuk mencatat jumlah rupiah yang dikredit. Nah, kita lanjut ke analisis transaksi. Jadi,
ada 5 langkah dalam analisis transaksi. Yang pertama itu identifikasi bukti transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan. Misalnya bukti transaksi yang meliputi memo, kwitansi, nota, faktur, invoice, dan sebagainya. Jadi bukti transaksi yang telah didapatkan atau telah dikeluarkan perusahaan itu kita analisis sebelum kita catat di jurnal. Kemudian yang kedua itu menentukan akun yang mengalami pengaruh akibat adanya transaksi tersebut. Jadi semisal perusahaan mempunyai kwitansi. Nah, kwitansi itu mengenai pembayaran sewa. Jadi kita harus menentukan nih akun yang mengalami pengaruh akibat adanya transaksi tersebut. Misalnya akun biaya sewa di muka dan akun kas. Nah, lalu cek jenis akun yang terpengaruh tersebut, apakah termasuk kelompok akun aset, hutang, modal, pendapatan, atau beban. Nah, tadi kan akun yang berpengaruh itu kas. Kas itu masuk kelompok aset. Kemudian sewa dibayar di muka itu juga termasuk kelompok akun aset. Nah, kemudian langkah ketiga itu kita tentukan apakah terjadi pengurangan atau penambahan terhadap suatu akun yang berhubungan dengan transaksi. Yang keempat itu memutuskan untuk melakukan pencatatan, apakah akan dicatat ke dalam kolom debit atau pada kolom kredit. Yang kelima itu kita buat catatan transaksi ke dalam jurnal umum sesuai transaksi yang terjadi. Kemudian kita masuk ke pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, kita akan menggunakan kasus Tasya Salon. Nah, perusahaan ini didirikan oleh Nyonya Tasya pada bulan Januari 2020. Salon ini terletak di kota Solo. Nah, transaksi yang terjadi pada bulan Januari, dan ini nama akun dan nomor akun yang dimiliki oleh perusahaan Tasya Salon. Yang pertama itu transaksi penyetoran modal. Tanggal 1 Januari, Nyonya Tasya menyetorkan uangnya sebesar 50 juta sebagai modal awal. Jadi, ketika menyetorkan uangnya, maka kas perusahaan itu akan bertambah. Kita debit kas sebesar 50 juta dan kita kredit modal sebesar 50 juta juga karena pemilik menyetorkan modalnya. Kemudian transaksi pembayaran sewa. Tanggal 1 Januari, Nyonya Tasya ini membayar sewa ruko sebesar 500.000. Jadi beban sewa kita akui dan kas kita kredit karena untuk membayar sewa. Untuk transaksi ini saya jelaskan pada video selanjutnya.